Di video kali ini, saya mau buat bakpao pandan tanpa telur, tanpa margarin, tanpa di mixer. Hasilnya super duper empuk banget, tidak kempes ataupun keriput, permukaannya cantik kinclong. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 140 ml air hangat, lalu tambahkan 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan setara dengan 3 gram. Aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 25 sendok makan. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan seluruh bahan biang. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Nah, untuk penambahan pasta pandan, pastikan setelah memasukkan bahan biang, karena kalau kita tambahkan di akhir, nanti adonannya tidak akan tercampur dengan baik ya teman-teman. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur, 1/4 sendok teh garam. Lanjut aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk minyak goreng bisa diganti dengan 25 gram margarin putih ataupun margarin kuning setara dengan 2 sendok makan. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata dengan baik, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Kalau adonannya masih sangat lengket di tangan, bisa menambahkan tepung terigu secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Nah, ini penambahan tepung terigunya sudah cukup. Kalau adonannya masih sedikit lengket di tangan, tidak masalah. Stop, jangan tambahkan lagi tepung terigu, karena kalau terlalu banyak menambahkan tepung terigu, nanti bakpaonya setelah dingin akan keras. Supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan kita bisa kita olesi minyak goreng. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik, tidak perlu sampai kalis elastis. Selanjutnya bulatkan atau rounding. Lalu bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 7 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 63 gram. Setelah selesai dibagi, lalu tutup menggunakan kain bersih supaya dia tidak kering. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding, kita bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus, supaya nanti hasil bakpaonya mulus. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di rounding seperti ini, kemudian siapkan isian. Untuk isian, saya menggunakan dark cooking coklat yang sudah dipotong-potong dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 3 gram. Ambil satu adonan, kemudian pipihkan menggunakan jari. Kita pipihkan di sampingnya aja, yang bagian tengah jangan dipipihkan supaya nanti isiannya tidak bocor saat dikukus. Taruh isian pas di bagian tengah, kemudian tutup, cubit-cubit sampai benar-benar rapat. Lalu taruh di atas kertas bakpao. Nah, untuk kertas bakpaonya bisa diganti dengan kertas roti ataupun dengan kertas nasi atau daun pisang ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi isian. Setelah seluruh adonan selesai diberi isian, kemudian tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 15 menit, jangan lebih, cukup 15 menit saja. Setelah 15 menit ini sudah bisa.
Kemudian ini kita kukus dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan, beri jarak antara satu adonan dengan adonan yang lainnya. Lalu tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih, lalu kukus sekitar 12 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil, jangan menggunakan api besar. Setelah 12 menit, matikan api kompornya, lalu diamkan sekitar 2 menit. Setelah 2 menit baru bisa kita buka tutup kukusannya, kemudian angkat dan keluarkan bakpao dari kukusan. Nah, ini dia bakpao pandannya sudah jadi. Bakpao pandan ini bahan-bahannya super duper ekonomis, hasilnya ini cantik, mulus, sama sekali tidak kempes ataupun keriput. Supaya bakpaonya tidak kempes ataupun keriput setelah selesai dikukus, saat mengistirahatkan adonan jangan lebih dari 15 menit dan dikukusnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Bakpao ini teksturnya super duper empuk banget, lembut banget walaupun tanpa margarin. Rasanya mantep banget, juara, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Supaya tetap empuk dan lembut sampai dingin, pastikan setelah selesai dikukus langsung masukkan ke dalam wadah tertutup. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.